Selamat datang di obrolan teman sejalan, obrolan kita-kita yang sedang berjalan bersama di Jalan Dharma. Masih saja bersama dengan saya Jessica Farolan sebagai host. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengobrol, terutama terkait dengan topik-topik yang bisa kita bahas dalam sudut pandang Dharma Buddha. Nah, saya tentu saja tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang penceramah dari wihara saya, Wihara Cintefoyen. Di sini sudah ada Liu Qiangse, penceramah Liu gitu ya. Marga Liu. Iya, Liu Qiangse ni hao. Nah. Baik, hao. Masih jawaban yang sama. Masih jawaban yang sama. Jadi kalau teman-teman ketawa karena ini kayaknya sudah beberapa podcast yang lalu, artinya teman-teman menjadi teman sejalan yang setia ya, karena sudah nonton beberapa episode secara berurutan gitu ceritanya. Nah, untuk episode kali ini teman-teman semuanya, ini adalah episode yang menarik karena kita di sini di dunia ini tentu saja tidak bisa benar-benar melepaskan kemelekatan kita gitu. Betul. Karena kita hidup tentu saja butuh makan, butuh kebutuhan-kebutuhan lainnya dari yang penting maupun tidak penting gitu ceritanya, tapi semuanya dilabel sebagai kebutuhan biasanya. Nah, itu yang mau kita obrolin teman-teman. Jadi sebenarnya sebagai umat Buddha biasanya kan kita diajarkan untuk melepaskan kemelekatan. Tapi tidak bisa benar-benar lepas. Nah, itu yang kita mau bahas di sini. Jadi tentang pekerjaan duniawi versus pekerjaan ketuhanan Liu Qiangse. Okay. Gitu. Bahas pekerjaan ya. Pekerjaan. Pokoknya segala yang dibutuhkan itu butuh ada uangnya dan uang hasil kerja. Jadi kita bahasnya pekerjaannya gitu Liu Qiangse. Nah, Liu Qiangse, kalau kita ngomong tentang pekerjaan duniawi versus ketuhanan gitu kan ceritanya, supaya teman-teman punya gambaran dulu gitu ceritanya. Kalau pekerjaan ketuhanan ya kerjaan teman-teman masing-masing tentu saja gitu kan ceritanya. Kalau teman-teman di sini masih sekolah atau kuliah, pekerjaannya dianggap bukan sebagai pekerjaan profesi penghasil uang, tapi pekerjaan aktivitas teman-teman mungkin sebagai murid sekolah, sebagai mahasiswa misalnya, seperti itu, kesibukan sehari-harinya gitu ceritanya. Nah, yang kita butuh perjelas dulu, kesibukan ketuhanan justru Liu Qiangse. Gitu, kesibukan ketuhanan tuh mungkin kesibukan kalau buat teman-teman umat lainnya, kesibukan di rumah ibadah tuh apa aja sih Liu Qiangse gitu. Kalau yang di wihara kita yang kita tahu mah kalau sebagai umat ya datang, duduk, makan, pulang. Waduh, dharmanya ya? Di-skip ya. Enak sekali kalau umatnya demikian. Saya mau rajin kalau kayak gitu. Oh, nggak boleh, harus rajin terus. Nah, tapi Liu Qiangse kalau sebagai umat biasa, kesibukannya mungkin seperti yang Liu Qiangse tadi ngomong. Datang wihara, duduk, dengan dharma, makan, pulang gitu. Tapi emang kesibukannya apa lagi Liu Qiangse gitu. Iya. Liu Qiangse kan penceramah, kesibukannya ngapain Liu Qiangse? Ya kalau umat kan memang istilahnya datang sebagai umat ya. Betul. Datang mengikuti dengerin dharma gitu. Benar. Kan. Nah, ketika kita ke vihara kan ada yang melayani ya. Iya, betul sekali. Yang melayani yang ekstra nih, banyak tambahannya gitu. Nah, betul banget. Sebagai tuan rumah, sebagai istilah yang mempersiapkan segala sesuatu ya. Betul. Gitu. Ya itulah pekerjaan ketuhanan gitu loh. Itu yang kita sebut dengan pekerjaan ketuhanan. Saya yakin di tempat-tempat ibadah lainnya pun sama gitu. Pelayanan istilahnya ya. Pelayanan istilahnya. Bukan pekerjaan kok di agama lain gitu. Betul. Pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan gitu ceritanya ya. Nah, Liu Qiangse, kalau kita ngomongin tentang pekerjaan duniawi versus ketuhanan gitu, sebetulnya kan kalau kita pikir-pikir ya sebetulnya, pekerjaan ketuhanan kan tidak memakan waktu sebanyak itu juga harusnya. Iya, betul. Kalau kita mau hitung-hitungan ceritanya, betul. Biasanya kan kalau biasanya misalkan umat Nasrani misalnya hari Minggu ibadah ke gereja misalnya, mungkin memakan waktu ada yang beberapa jam, ada yang lumayan seharian kalau ada komunitasnya juga misalnya. Atau di hari-hari tertentu ada pelayanan-pelayanan misalnya kayak komsel misalnya. Di rumah ibadah kita, di wihara kita juga demikian ya Liu Qiangse ya. Sama. Ada komunitas anak muda JYC, Instagramnya ada di deskripsi, bisa langsung dilihat di sana. Yang ekstranya itu yang gini-gini ya Liu Qiangse ya, komunitas-komunitasnya. Kemudian ada juga ibadah-ibadah di luar yang rutinitas, yang di luar kalau di wihara Cintefoyen. Biasanya di hari Sabtu malam seperti itu, tapi di wihara Cintefoyen yang cabang Bekasi, wihara Hungce gitu misalnya harinya berbeda, di wihara Hungte juga berbeda seperti itu. Nah, di luar rutinitas kan sebenarnya ada ekstra-ekstranya, misalnya ibadah untuk Cai Cap Go misalnya kayak gitu. Dan tapi kan tetap
terhitung ya Liu Changse lebih sedikit jamnya dibandingkan kerjaan kita sehari-hari. Betul, betul. Nah, Ya. pertanyaannya, kalau kita versus Berapa persen? iya itu Liu Changse. Liu Changse paham banget maksud saya. Persentasenya itu Liu Changse. Iya. Sebenarnya adil gak sih Liu Changse? Karena kadang-kadang berasa bersalah gitu. Iya, betul. Ya istilahnya kalau kita lihat dari jumlah hari lah ya, nggak usah jumlah Iya. jam ya. Kita kerja dari Senin sampai Jumat ya. Betul. Ada juga yang Sabtu masih kerja gitu kan. Nah kalau hari Minggu kan katanya harinya Tuhan gitu kan. Iya. Nah itulah baiknya Tuhan gitu kan. Mintanya cuma hari Minggu aja. Sepertujuh aja oke lah gitu loh. Betul. Bahaya kalau sepertujuh aja kita nggak lakukan, nah itu yang bahaya gitu. Nah itu yang bahaya Liu Changse bener. Makanya saya nanya persentasenya gitu. Dosa takutnya. Iya. Nah sebenarnya kalau pekerjaan ketuhanan dan pekerjaan duniawi ya. Kalau tadi itu yang Jess bilang itu kan sebenarnya kegiatan ritualnya ya, Betul. ibadahnya, ceramahnya, ataupun kegiatan Iya. muda-mudi gitu loh. Betul. Nah tapi sebenarnya kalau kita mau menilik dari Dharma, pekerjaan ketuhanan itu punya skup yang lebih luas sih. Oh. Jadi nggak harus kita di vihara, nggak harus ketika kita berada secara fisik ya, kita datang ke vihara, enggak juga. Gitu. Pekerjaan ketuhanan itu apabila kita menyisikan pikiran, tenaga kita, maupun materi ya, uang dan sebagainya. Ketika kita berpikir bagaimana caranya ini untuk umat, bagaimana caranya agar kita bisa lebih lebih bersyukur, lebih takwa, iman ya kepada yang kuasa dan para Buddha gitu. Ya, menyisihkan mungkin abis dengar Dharma pulang ke rumah mikirin lagi, iya saya selama ini gimana ya, itu juga termasuk ya. Introspeksi diri juga termasuk. Atau mungkin yang misalnya kan ada ya dulu ya orang tua zaman dahulu yang tiap pagi habis bangun ya mandi, habis itu baca parita. Betul. Nah itu kan juga kegiatan yang sifatnya ketuhanan juga gitu loh. Nah itu juga bisa dimasukkan sebagai pekerjaan ketuhanan gitu loh. Nah yang menarik sekarang kan tadi Jess tanya kan berapa persen seharusnya ya? Iya. Harusnya di persennya bagaimana gimana? biar seimbangnya gitu loh. Iya, harusnya seimbang kah? Atau jangan-jangan harusnya lebih dibandingkan, karena kan soalnya Liu Changse kan banyak yang bilang umat Buddha tuh harusnya melepaskan kemelekatan. Iya, kalau by logika, secara logika harusnya kan lebih banyak pekerjaan ketuhanannya dong kalau kayak gitu. Karena kan ya. duniawi kan sangat identik dengan kemelekatan gitu maksudnya. Yang ketuhanan lebih penting lagi kan yang utama. Betul. Gitu. Gimana Liu Changse? Sebenarnya kalau kita menilik ke porsinya ya, ini menarik sih. Karena seharusnya kalau kita memang udah datang ke vihara, kita sudah banyak dengerin Dharma. Iya. Angka itu bukan masalah. Wah, ini menarik dan dalam sekali, saya butuh perhatian khusus. Oke, gimana Liu Changse? Yang penting ada penambahan. Waduh, gimana tuh? Makin dalam, saya makin bingung. Iya. Misalnya awal kita datang ke vihara ya kan, hanya sebagai umat tadi ya, hanya datang, duduk, makan, pulang gitu ya. Iya. Seperti itu kan. Nah itu kan mungkin kita punya kegiatan kecil ya. Betul. Iya, kan mungkin hanya ya 2 jam dibanding 7 kali 24 jam gitu ya. Iya, betul. Ini juga nggak apa-apa gitu loh, karena awal kan. Tapi seiring waktu mungkin kita udah lama ke vihara, kita makin paham. Nah ini harus meningkat. Gitu loh. Meningkat dalam pengertian, misalnya dulu kita sebulan hanya sekali atau 2 kali. Nah ini harus lebih rutin. Nah terus kan selain kelas yang reguler, ada kegiatan lain ya, Cai Cap Go, perayaan Buddha, maupun kegiatan yang muda-mudi. Nah kita ikut gitu loh. Seperti itu. Atau misalnya kalau di vihara ini ya, terutama, ini kan kita ada tiap hari sembahyang. Nah kita bisa ikut juga. Nah makin lama makin intensitasnya itu meningkat dari tahun ke tahun, gitu loh. Sampai berapa persen? Sampai semampu dan seikhlasnya kita. Takarannya tuh tidak ada yang menentukan. Tuhan tuh nggak segalak itu ya untuk segini pokoknya gitu ya. Terserah, tapi ada konsekuensinya. Gitu. Kalau kita lihat kita punya para senior ya, para pendahulu, itu kan boleh dibilang porsinya itu udah besar sekali. Bahkan ketika mereka di rumah aja, itu mereka mempersiapkan buat vihara gitu loh. Seperti mempersiapkan ceramah, ada yang susun buku ya kan, ada yang mungkin mempersiapkan istilahnya kegiatan-kegiatannya, bikin jadwal buat muda-mudi, ya kan kemarin juga kan ada Zoom ya buat kegiatan, nah itu kan bagian juga. Gitu. Itu termasuk bagian juga bagian dari kegiatan pekerjaan ketuhanan. Jadi mau dipatok
ya sebisa kita gitu loh, dan Tuhan juga paham gitu loh. Yang penting ya asal kamu waktunya banyak ya kan, tapi bukannya dimanfaatkan, disia-siakan, nah itu yang nggak boleh. Jadi ketika kamu sibuk, sibuklah. Oh iya. Ketika kamu santai, sibukkanlah dengan ketuhanan. Gitu. Iya. Berarti sebenarnya menjadi salah satu poin yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita sehari-hari melakukan pekerjaan ketuhanan itu bisa, dan semuanya itu terhitung gitu maksudnya. Betul. Jadi bukan hanya yang divihara gitu. Betul. Artinya ketika kita menyisihkan waktu untuk merefleksikan diri sesuai dengan ajaran Dharma, mungkin kegiatan komunitas anak mudanya, memberikan tenaga sama waktu kita. Ide juga. Betul. Berarti itu semua terhitung gitu ya. Nah, pertanyaannya menjadi menarik nih Liu Changse. Karena gini, ada nih ceritanya beberapa kali mungkin ya secara umum sih, bukan hanya di wihara juga, di tempat-tempat ibadah lain juga ada. Kadang-kadang suka ada pertanyaan dari umat-umatnya adalah kalau seandainya ini kalau kita ngomongin versus pekerjaan duniawi sama ketuhanan, biasanya versusnya tuh antara dua nih, jadwal sama soal uang gitu misalnya. Soalnya kadang-kadang kalau kita bahas yang uang dulu deh Liu Changse, karena suka timbul kayak aduh lebih mentingin kerjaan duniawi karena ya di kerjaan rumah ibadah juga secapek-capeknya nggak menghasilkan uang, bahkan kadang-kadang menghambat kerjaan duniawi yang harusnya menghasilkan uang. Walaupun itu pemikiran agak saya takut dosa sih gitu. Tapi sebetulnya itu mungkin menjadi salah satu dari sekian banyak hambatan yang mungkin kadang-kadang nongol di pemikiran gitu. Tanggapannya gimana Liu Changse terkait dengan hal ini? Iya, tadi menarik ya. Itu terjadi di semua orang sih. Termasuk di saya juga ya. Kadang kan jadi menyeimbangkan ini bukan kegiatan yang mudah. Gitu loh. Bagaimana kita bisa istilahnya kerja ya, kewajiban kita di keluarga ya kan, dan juga istilahnya membina diri ya, kewajiban kita sebagai ciptaan Tuhan kan begitu. Nah, ini bagaimana kita menyikapi. Nah, salah satu yang menjadi isu itu kan soal uang ya. Gitu loh. Padahal kalau kita dengar ajaran agama ya kan, rezeki kan dari Tuhan ya. Iya, agak kontradiktif. Ada kontradiktif ya. Dibantu Tuhan kok nggak dapet ya. Nah itu kadang-kadang yang bikin aduh gimana ya. Gitu. Wah kaya-kaya gitu ya. Liu Changse sangat memahami suara hati. Iya, karena juga mengalami lah pastilah pemikiran itu. Cuman seiring waktu, apalagi sudah kita lakoni ya, udah kita jalani, nah kita makin paham. Gitu loh. Memang kalau kita kan masih hidup di dunia ya. Nah, kewajiban kita terhadap keluarga, masyarakat kan penting. Yang penting itu bagaimana kita bisa menyeimbangkan nih. Bukan masalah mana lebih penting, mana nggak penting. Gitu loh. Jadi kalau ada orang ya dia pentingkan uang ya kan, cari kerja, tapi sisi spiritualnya ya kan, sisi ketuhanannya itu ditinggalkan. Akhirnya juga nggak baik gitu loh. Jadi yang sebenarnya menjadi salah itu mindset mengorbankan salah satunya gitu ya. Padahal sebenarnya kenapa harus memilih ketika bisa kata dan bukan atau gitu kan ceritanya. Tinggal bagaimana porsinya diseimbangkan. Menyeimbangkan itu kata-kata kuncinya sih. Dan itu yang butuh latihan sih sebenarnya Liu Changse ya. Nah, banyak orang kan pikir ya udah karena itu yang penting itu dulu, enggak juga. Karena kita harus paham ya. Yang tadi itu rezeki dari Tuhan gitu loh. Iya, betul. Jadi sebaik kalau kita bekerja mencari uang dan di plus kita melakukan istilahnya membina diri ya, kita menjalankan pekerjaan ketuhanan tadi. Betul. Sebenarnya Tuhan pasti membantu. Pasti sih, nggak mungkin enggak. Jadi istilahnya kalau misalnya kita harusnya sukses ya setelah kita bekerja ataupun kita berusaha sekian tahun, misal contoh ya, contohnya ini nggak selalu ya, ntar jadi patokan lagi. Disclaimer. Harusnya kita 3 tahun nih kerja baru naik pangkat dan sebagainya gitu loh. Atau kita usaha 3 tahun nih kita bisa sukses buka cabang. Nah, karena kita giat ya di membantu di ketuhanan, bisa jadi dipercepat. Gitu loh, ya kan? Nah, itulah sisi dan kadangkala bahayanya nih, orang kan nggak tahu rezeki dia kapan datang. Dan nggak tahu kalau Tuhan dan para Buddha itu udah membantu. Maka itulah kita benar-benar harus istilahnya jangan melekat. Gitu loh. Lakukan aja. Tapi kalau kita udah jalani ya, itu kita akan pasti berasa
Kenapa bisa tahu? Kita membandingkan dengan teman-teman kita. Nah, disitulah setelah sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, lihat kanan dan kiri gitu loh. Kok saya bisa lebih ya? Kok saya bisa lebih maju, lebih sukses karir saya, ya kan? Mungkin dari segi kesehatan, mungkin dari segi jodoh juga ya, bagi teman-teman yang jomblo gitu. Gitu ya teman-teman, baik pemirsa di rumah maupun kru yang ada di sini semuanya. Tolong didengarkan baik-baik ya. Betul sekali. Jadi awalnya ketika kita dengar, mungkin akan ada lingkungan kita, keluarga kita, teman kita, ngapain sih ke Vihara terus? Kamu jalanin dulu, datang, lakukan, buktikan. Iya. Gitu. Jangan cuman percaya tanpa membabi buta, nggak buktikan. Nah, saya berani ngomong karena udah buktikan gitu loh. Sama Liu Changse saya juga udah buktiin. Iya, makanya. Berasa jadinya. Iya, benar-benar. Dan itu kan butuh waktu ya, nggak bisa instan gitu loh. Benar. Nah, kita bandingkan dengan kanan dan kiri kita, temen yang dulu lulus bareng, atau yang teman kerja kita bareng, atau yang usaha bareng gitu loh. Seperti itu. Siap. Nah, tapi nggak selalu dari segi materi ya. Bahkan ada yang teman kita lebih sukses dari kita. Ada juga. Ada kan? juga. Bisa juga. Betul. Mungkin rezeki orang. Tapi dibandingkan dengan umumnya. Seperti itu baru kita bisa lihat, oh ternyata benar ya yang disampaikan oleh Changse. Bentuknya kadang-kadang bukan materi, tapi bentuknya bisa kesehatan. Betul. Kesehatan diri maupun keluarga. Kadang-kadang kayak gitu. Menarik Liu Changse. Karena artinya kuncinya adalah bagaimana menyeimbangkannya. Betul. Yang pertama, menyeimbangkannya itu artinya tadi ya disclaimer itu contoh tadi untuk mempercepat gitu ceritanya. Tapi dengan catatan jangan jadi pamrih. Nah, itu ada di episode lainnya dari obrolan teman sejalan. Betul. Jadi supaya teman-teman memahami Dharma itu tidak boleh sepotong-potong gitu soalnya. Jadi nonton ada dulu yang sebelumnya ya. Betul. Link ada di bawah ya. Pause dulu ya, sekarang nonton dulu, yang lain juga boleh ceritanya. Baru sambung lagi gitu ceritanya. Nah, artinya teman-teman bisa memahami secara utuh juga jadinya. Bukan maksudnya untuk berpamrih, tapi ini masalah buktinya juga gitu ya ceritanya. Nah, Liu Changse terkait dengan itu satu uang ceritanya. Atau materi lainnya lah ya gitu. Nah, biasanya menjadi tanda kutip hambatan atau kadang-kadang merasa bersalahnya si para muda-mudi gitu. Mungkin teman-teman yang nonton juga pernah mengalami dan saya juga pernah mengalami. Karena kalau kita mungkin dengar para penceramah entah di rumah ibadah yang satu maupun di tempat yang lain di Wihara juga, kadang-kadang kan pukul ratanya untuk umum Liu Changse. Jadi tidak bisa mengakomodir satu persatu pertanyaan. Mungkin di sini salah satunya bisa diakomodir pertanyaannya. Biasanya kalau di mimbar ceramah itu kan suka ada obrolan terkait dengan oke, sekarang lebih penting mana? Gitu. Mau diajak teman-teman jalan hari Minggu atau ke wihara atau ke rumah ibadah gitu misalnya. Tapi kan saya paham itu untuk memukul rata umum gitu, pemahaman umumnya. Nah, kan berhubung di sini kita lagi bahas cukup mendalam, kayaknya boleh kita bahas juga Liu Changse karena cukup banyak teman-teman di luar sana, aduh gimana ya sebenarnya dari 10 kali sih sebenarnya baru kali ini gitu. Nah, kalau kali ini tuh apakah langsung menjadi kesannya mengutamakan hal yang duniawi gitu misalnya, atau sebenarnya kalau bentrok tuh dengan kegiatan ketuhanan atau kegiatan aktivitas rumah ibadah itu sebenarnya yang mana yang harus didahulukan sih gitu. Ya, menarik ya. Contohnya kan selalu diajak jalan-jalan dan ke vihara ya. Iya selalu itu sih Liu Changse. Itu kurikulumnya deh. Kurikulumnya. Tapi kan nggak ada term and kondisinya kan nggak dijabarkan. Nggak ada, betul. Misalnya ada teman kita, ada teman dari SD ya kan. Iya. Teman baik kita luar negeri. Nah, kebetulan dia datang nih ke Indonesia gitu kan. Nah, hanya di hari itu gitu loh. Dia bisa ketemu kita. Betul. Nah, itu pertanyaannya kan beda lagi gitu loh. Betul, konteksnya menjadi berubah. Berbeda. Betul. Ya, kalau teman baik kamu apalagi memang dia hanya punya kesempatan kali itu ya, kamu harus mementingkan ya rasa pertemanan gitu loh. Ya kan, kapan lagi bisa ketemu? Saya ada pertanyaan lanjutan Liu Changse. Kan itu kan pertemanan yang maksudnya kayak teman luar negeri yang jarang datang atau mungkin udah lama banget tiba-tiba butuh pertolongan mau nggak mau dia datang hari itu misalnya. Jadi konteksnya menjadi suatu kebutuhan ya kita bisa dahulukan. Jadi yang emergency ya. Bener, emergency. Nah Liu Changse ada yang nanya sempet. Jadi cuman hari itu doang Liu Changse. Sama nih kondisinya cuman hari itu doang. Tapi konser G-Dragon Liu Changse. G-Dragon apa itu?
artis Korea ganteng pokoknya Lee Chang-se gitu. Pokoknya spektakuler ya. Spektakuler banget, wow banget. Gak pernah ke Indonesia, cuman satu-satunya hari itu. Oke. Sama-sama kesannya spesial Lee Chang-se. Spesial ya. Nah itu bagaimana tuh Lee Chang-se? Perginya sama siapa nih? Sendiri Lee Chang-se. Sendiri. Oh ya. Jadi untuk kepentingannya konsernya doang Lee Chang-se gitu. Dan dia nggak akan ke Indonesia lagi nih. Kan kesannya kalau waktu itu ini sih bukan temen saya sebenarnya dulu. Tapi saya waktu itu milih wihara Lee Chang-se. Beneran bisa dicek daftar hadir Lee Chang-se. Gitu. Saya milih tiket wihara. hangus ini. Aduh sayang sekali. Kalau saya mungkin saya pergi gitu. Walaupun nggak kenal gitu. Saya nggak jadi pergi konser G-Dragon waktu itu Lee Chang-se. Waktu itu sih dengan kesadaran bahwa waktu itu juga kebetulan di wihara lagi acaranya bukan yang rutinitas. Waktu itu ada kalau nggak salah kelas yang cukup besar waktu itu. Saya kayaknya bukan Fahui tapi yang lain lah pokoknya. Cukup besar makanya saya memilih ya ini juga jarang dilakukan. Betul. Ketuhanan udah pasti yang jalan benar yang ini walaupun saya pengen yang ini gitu kan. Jadi memilih jalan yang benar gitu ceritanya. Tapi mungkin kondisinya buat teman-teman di rumah gitu misalnya yang nonton mungkin tidak sespesial itu kelasnya, mungkin kelas-kelas setiap hari, tapi sebenarnya kita tahu itu yang harus dijalani karena itu yang benar gitu sebetulnya. Nah tapi occasionnya ini, eventnya ini terlalu spesial juga untuk dilewatkan. Apalagi sudah bayar lagi, tiketnya mahal lagi kan. Belum sih untungnya waktu itu saya, untungnya belum Lee Chang-se. Berarti tidak ada kerugian materi dong. Tidak ada untungnya. Nah tapi misalnya ada juga yang kasus-kasus kayak gitu Lee Chang-se, udah terlanjur bayar dan sebagainya. Betul. Gimana ya Lee Chang-se? Situasional itu mungkin harus dilengkapi juga ya. Maksudnya kehadiran kita nih ya, yang harus memilih apakah di vihara itu kita ada tugas tanggung jawabnya. Oke. Nah, karena ini penting gitu kan. Vihara itu kan berjalan tentunya ada orang-orang yang membantu gitu. Betul. Nah bahayanya kalau sebenarnya kita ada tugas di hari itu. Baik sebagai sangsiali atau misalnya sebagai yang bawain lagu, pokoknya ada tugas lah di hari tanggung itu. Jawab yang harus dilakukan. Betul. Nah itu juga istilahnya situasinya tambahan. Tapi kalau misalnya itu adalah kita nggak bertugas, ya kan? Terus itu adalah kelas yang ya nggak kelas yang istilahnya tahunan, reguler dan sebagainya, ya dalam satu sisi kan kita harus istilahnya apa ya? Merilekskan diri kita juga, apa hobi kita, bukan apa yang kita inginkan. Langsung salah gitu ya Lee Chang-se ya. Gitu. Kadang kan ada saatnya juga kita butuh waktu buat diri kita sendiri ya, me time ya istilahnya. Betul. Nah itu juga perlu gitu. Dan me time-nya orang beda-beda juga. Me time orang beda-beda. Bisa jadi dia dengan dia konser dia bahagia ya kan. Besoknya dia beramal kan nyumbang kan bisa gitu. Jadi ya. Kelanjutannya kan bisa aja. Yang jadi salah kayaknya kalau me time-nya keterusan ya Lee Chang-se ya. Kalau konser tiap minggu, nah itu kan bener-bener. Atau temennya datang nggak pulang-pulang. Itu bawa aja ke wihara lah. Cocok kita Lee Chang-se. Atau kita konser aja di sini. Nah, boleh dah. Oke. Berarti artinya sebenarnya masalah bentrok jadwal mana yang didahulukan itu kita butuh melihat konteksnya juga ya. Ketika kamu ada tugas di vihara, kamu mesti paham. Berjalan vihara dengan ada andilnya kamu, itu bukan sebuah hal yang kecil loh. Efek impactnya gede gitu. Betul. Dan kalau kita dikonversi ke amal, ya itu impact ke semua peserta kelas di hari itu kan luar biasa. Betul. Belum lagi kalau ke segi spiritual, misalnya kan di vihara kadang ada ya, bukan hanya umat aja, bahkan dia punya leluhur dan sebagainya. Nah kita harus pahami itu gitu loh. Kita datang impactnya besar nih, gitu loh. Betul. Dibandingkan kita demi diri kita, ya kita doang yang happy. Nah itu kita harus benar-benar pikirkan. Betul. Nah situasi berbeda kalau kita nggak ada tugas, kita juga memang waktu itu ada yang bisa menggantikan dan sebagainya. Ya silakan dihitung-hitung lah, dipikirkan dengan arif gitu. Yes. Itu baru aku mau ngomong, berarti sebenarnya kita juga melatih kearifan juga di satu sisi ya Lee Chang-se. Yang sebetulnya kearifan ini bisa dilatih ketika teman-teman semuanya satu sering datang ke wihara, bisa bertukar ide dengan para Chang-se atau ke teman-teman seumat juga. Makanya ada yang namanya komunitas JYC. Nah ini yang bisa teman-teman dapatkan informasinya sekali lagi di deskripsi YouTube kita. Jadi silakan masuk ke Instagram kita, di sana banyak sekali aktivitas-aktivitas. Ada buat kumpul-kumpul bareng untuk mendalami Dharma ada, kemudian jadwal-jadwal untuk ibadah juga ada. Di situ teman-teman bisa memiliki lingkungan yang tepat untuk mengasah kearifan sehingga
kebingungan semacam bentrok jadwal ini tidak terjadi lagi gitu ya Liu Changse ya. Sering kayaknya ya. Sering kali demikian Liu Changse. Semoga udah menjawab ya. Semoga menjawab. Menjawabnya juga kalau teman-teman perhatikan tidak ada jawaban persis yang hitam putih. Iya dan tidak. Kita harus melihat kembali ya Liu Changse. Nah, Liu Changse, tips dong Liu Changse supaya teman-teman di sini punya pemahaman dan juga ketika mungkin menghadapi dilema ini tuh yang mana harus didahulukan misalnya atau ketika situasi-situasi tertentu mungkin yang membutuhkan saya harus mau nggak mau, mohon maaf Tuhan, mendahulukan duniawi atau mungkin nggak kebablasan duniawi sehingga melupakan duniawi, itu juga PR kan Liu Changse ya. Betul. Nah, apa sih yang perlu dilakukan untuk teman-teman yang mungkin sedang menonton obrolan teman sejalan kita? Gini, mungkin buat closing ya, ini kita harus paham ya, bahwa kita ini sebenarnya adalah orang yang penting. Wah, ini yang sering kita lupa gitu. Iya. Kita selalu melihat kondisi siapalah saya. Nah itu yang seringkali kita salah gitu loh. Kita ini sebenarnya orang penting. Hanya saja belum saatnya mungkin. Gitu menarik sekali nih. Jadi sebenarnya datang ke vihara ya kan, terus kita melakukan pekerjaan ketuhanan dan sebagainya itu penting. Agar mempersiapkan diri kita melakukan hal-hal yang besar di masa yang akan datang. Menjadi orang penting nantinya gitu. Betul. Ya kan? Betul. Nah ini harus kita sadari gitu loh. Jadi kalau seseorang untuk sukses itu kan banyak hal yang keinginan pribadi itu harus dia korbankan. Seperti orang kalau mau jadi atlet, atlet kan orang penting, apalagi kalau sampai prestasi, medali emas, mengharumkan nama negara. Tapi kan dia berkorbannya luar biasa. Luar biasa sekali. Teman-temannya jalan-jalan, teman-temannya mungkin ke tamasya segala macam. Dia enggak loh. Betul. Dia tetap aja di lapangan, ya kan, makan berlatih. Nah itulah. Ya, itu yang kita sering lupakan gitu. Dengan kita melihat sekarang mungkin kita berkorban nih. Bahwa keinginan saya, hobi saya, kesukaan saya itu kayaknya sama kayak yang tadi atlet tadi itu. Kayaknya dia nggak bisa sama teman-temannya bersenang-senang. Tapi nantinya kan dia akan punya satu hal yang lebih besar daripada keinginan pribadi dia itu. Betul. Nah, untuk menjadi seorang yang besar, seorang yang penting, apalagi di ketuhanan, di vihara ya. Kita semua ini orang penting. Iya. Nah ini kita harus membuanglah ya sebisa mungkin. Ya, dalam kadar yang masih wajar. Tapi kadang-kadang ya bolehlah sekali-sekali. Boleh sesekali lebih berkorban lebih sedikit dibandingkan biasanya asal gitu jangan ya. Kebablasan. Nah betul. Nah sama kayak atlet kalau lebih banyak dia jalan-jalan terus nggak menjaga makanan, akhirnya bisa berprestasi kan? Enggak. Ya, betul. Akan menjadi orang-orang pada umumnya. Sama dengan kita. Ya kan? Padahal kita kan pingin sesuatu yang bisa membanggakan orang tua, menjadi orang sukses buat keluarga. Nah ini ada sesuatu yang cita-cita yang memang ingin kita tuju nih, semua orang sama gitu loh. Apapun pekerjaannya, tujuannya kan tetap lebih besar daripada itu ya. Nah dengan kita berkorban hal yang kecil, nah kita harus melihat visi yang lebih besar, cita-cita yang lebih besar. Wah menarik sekali ya. Baik Liu Changse, terima kasih untuk banyak pengetahuan dan insight-insightnya dari obrolan kita hari ini Liu Changse. Semoga teman-teman di sini semuanya juga mendapatkan sudut pandang lain yang makin bukan harus makin paham, bukan harus jadi memilih. Dilema lagi ya. Benar, kadang-kadang dilema tuh kesannya harus memilih Liu Changse. Kadang-kadang bisa jadi ada jalan tengahnya. Nah, teman-teman supaya teman-teman bisa terus berada di jalan Dharma, jangan lupa untuk terus saksikan obrolan teman sejalan episode ini dan episode-episode lainnya juga. Jadi jangan lupa untuk di-like, share dan juga subscribe supaya bisa terus mengikuti obrolan kita semua. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di podcast obrolan teman sejalan lainnya. Dadah.